Selamat malam, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bible study kita yang hari ini berjudul Financial Freedom. Saya minta dengan hormat Om Yosua buka kita dalam doa pembukaan ya. Silakan Om Yos. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu di mana pada saat ini boleh kami bersama untuk kami belajar mengenai firman-Mu. Sebentar kami mulaikan acara kami ini ya Tuhan, kami serahkan acara Bible Study ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita mau membahas satu tema masih tetap tentang financial freedom ya. Financial freedom yang berarti kebebasan finansial ya. Kadang-kadang buat kebanyakan orang kebebasan finansial itu adalah ketika kita mau mau kita itu udah tidak terikat lagi dengan uang. Makanya disebutnya kebebasan finansial. Jadi, ketika orang berkata kebebasan finansial, di pikiran mereka itu bahwa kita itu sudah tidak lagi harus mencari uang atau bukan lagi bekerja untuk mencari uang. Kenapa? Karena uang sudah bisa menghasilkan dirinya sendiri untuk menghidupi kita. Jadi, ketika berbicara tentang kebebasan finansial, kita berbicara tentang bagaimana uang kita sudah bisa kita, kalau bahasa Rich Dad Poor Dad ya, kalau ada yang baca buku itu, sudah bisa menjadi peternakannya sendiri. Jadi seperti kita punya peternakan sapi, nah si sapinya itu uang. Jadi si uangnya itu sudah bisa menghasilkan susu, bisa menghasilkan daging untuk nanti menghidupi kita. Jadi kita tidak perlu lagi bekerja untuk mencari uang. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, kita lihat dari sudut pandang Tuhan, yang disebut kebebasan finansial itu bukan seperti itu ya. Mari kita baca sama-sama sudut pandang Alkitab mengenai kebebasan finansial yang dicatat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 ya. Boleh minta seorang baca untuk kita semua? Dapat 2 Korintus 2 Korintus 9 ayat 7. 9 ayat 7. Mm, Saya baca ya, Ci. Siap. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Nah, amin ya. Kita lihat dulu. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus menulis ayat ini atau menulis surat 2 Korintus ini untuk jemaat yang ada di Korintus. Jadi ayat ini dituliskan pada tahun 55 sampai 57 Masehi ya. Kemungkinan juga ayat ini ditulis dari Makedonia sebagai tindak lanjut dari pemberian yang ditulis dalam 1 Korintus ya. Nah, kita lihat bahwa jemaat di Korintus itu adalah komunitas yang beragam ya. Korintus itu adalah sebuah kota pelabuhan yang sibuk dan kaya. Kalau zaman sekarang kita bisa ibaratkan mungkin Korintus itu mirip kayak Jakarta atau Surabaya ya. Atau kalau mau dibilang seperti luar negeri itu dia tuh mirip seperti Singapura ya. Singapura adalah kota pelabuhan ya di mana orang datang transit berlabuh berdagang di sana. Nah, Korintus seperti itu. Nah, kita lihat ya. Kalau di pasal 8 ya sebelumnya dan pasal 9 kita lihat Paulus itu sedang menuliskan tentang pengumpulan uang atau dana buat jemaat-jemaat yang miskin di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ya, jadi Paulus menghimbau kepada jemaat di Korintus yang notabene jemaat yang cukup berada untuk menolong jemaat-jemaat yang kekurangan yang ada di Yerusalem. Paulus mendorong jemaat Korintus ini untuk menyelesaikan komitmen mereka. Karena mereka pernah berjanji sebelumnya, kalau kita baca ya, di 2 Korintus 8 ayat 10 sampai 11, ya. Jadi bahwa mereka pernah berjanji untuk memberikan sumbangan kepada jemaat di Yerusalem. Nah, jadi kalau kita lihat Rasul Paulus menuliskan ayat ini bukan hanya sekedar untuk menghimbau, yuk kita ngumpulin sumbangan yuk. Kayak yang sekarang lagi dikumpulin ya sama kaum bapak dan kaum ibu. Yuk kita sama-sama mengumpulkan sumbangan ke Panti Werda Caritas.
Paulus bukan cuma menghimbau untuk kumpulin dana aja, tapi Paulus sedang mengajarkan satu prinsip rohani mengenai financial freedom, kebebasan finansial untuk jemaat di Korintus, ya. Dari jemaat di Korintus ini supaya mereka merasakan yang namanya kebebasan finansial, ya. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka bahwa finansial itu atau milik kita itu tidak mengikat kita, ya. Dan ketika kita memberi, kita sedang memberi dengan sukacita, ya, dan dengan kemurahan hati. Bukan karena tekanan sosial atau bukan karena disuruh atau bukan karena nggak enak atau dihimbau, tetapi kita memberi dengan sukacita dan murah hati. Kenapa? Karena kita sudah belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan memberi, bukan cuma memberi materi, tapi dia memberi tubuhnya mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dia memberi dengan sukacita dan dengan murah hati, ya, dengan bercucuran darah itu, tapi dia memberi dengan murah hati, ya. Sehingga ini mencerminkan ketika jemaat di Korintus memberi kepada jemaat di Yerusalem, ini mencerminkan hubungan yang tulus dengan Tuhan. Paulus sedang menekankan ketika jemaat di Korintus itu memberi, dia bukan memberi untuk manusia, tetapi dia sedang memberi untuk Tuhan, ya. Ketika saya benar-benar mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat, maka Rasul Paulus menekankan bahwa kamu harus memberi dengan sukacita, ya. Jadi pemberian itu bukan hanya sekedar berapa jumlah yang kita berikan. Rasul Paulus sedang mengajarkan kita itu. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan pemberian itu adalah sikap hati, ya, yang tulus. Tulus itu kelihatannya dari mana? Dari sukacita dan murah hati ketika kita sedang memberi. Nah, ketika kita punya rasa itu, maka disitulah financial freedom. Ada kebebasan finansial atau kebebasan dalam memberi. Kita tidak terikat dengan harta atau materi yang sedang kita berikan. Kemudian kalau kita lihat dari analisa teks. Kalau kita lihat di sini, kita garis bawahi di kata-kata masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Kerelaan hati itu menekankan kepada bahwa ketika kita memberi itu adalah keputusan pribadi, ya, yang didasarkan pada kemauan hati. Jadi pemberian itu bahasa Yunaninya adalah proairesis, ya. Proairesis itu artinya keputusan yang disengaja atau pilihan, ya. Jadi ketika kita memberi itu adalah pilihan kita. Tuhan tidak pernah mewajibkan kita untuk memberi. Itu adalah pilihan. Dan Rasul Paulus menekankan di ayat ini, kamu memberi menurut kerelaan hati, ya. Masing-masing menurut kerelaan hatinya. Artinya apa? Artinya itu kamu yang memutuskan, ya. Kita yang memutuskan berapa yang mau kita beri dengan tulus. Dan kita memberi dengan sesadar-sadarnya. Jadi nggak ada ya ketika kita, wah saya seperti dihipnotis memberi untuk gereja. Nggak. Ya, itu bukan memberi namanya. Nah, kalau kita memberi, yang Tuhan ajarkan di Korintus adalah memberi dengan sadar. Memberi dengan kemauan hati. Paulus menegaskan bahwa pemberian itu harus berasal dari hati. Ya, bukan dari paksaan, ya, bukan di bawah tekanan, bukan juga dari panggung. Panggung yang kita pengen dilihat orang, pengen dinilai sebagai orang baik, bukan, ya. Tetapi harus dari hati kita. Saya tulus memberi segini, ya. Karena mau sebesar apapun kita, ketika kita tidak memberi menurut kerelaan hati kita, maka pemberian itu sia-sia. Rugi kan? Udah kita keluar uang, terus juga nggak diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita memberi tidak dengan rela hati. Ya, jadi pemberian kerelaan hati itu menekankan kepada tindakan otonom yang lahir dari keinginan batin, keinginan hati kita. Kemudian kita lihat juga di kalimat berikutnya, ya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ya, jadi kata sedih hati di sini di bahasa Yunaninya itu ditulisnya tuh yipe. Yipe itu artinya kesedihan atau keterpaksaan, ya. Dan ditekankan kembali oleh Rasul Paulus dengan kata anake, ya. Anake itu artinya keharusan atau kewajiban, ya. Nah,
Ini tuh menunjukkan dua sikap yang salah dalam memberi. Teman-teman, ketika kita memberi, Tuhan nggak mau kita memiliki sikap yang salah ya. Karena seperti yang tadi saya katakan, memberi itu harus dari hati. Harus dengan sikap yang benar. Karena memberi itu adalah pilihan. Kita harus mau melakukannya dengan yang tadi saya bilang, dengan tulus. Sikap yang salahnya itu apa? Yaitu dengan sedih ya, dan dengan paksaan ya. Jadi kita melakukan pemberian itu dengan menyesal ya, karena ada tekanan dari luar. Nah, yang kayak gitu tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Dan menurut saya itu akan menjadi rugi dua kali ya, karena sudah memberi tapi juga karena sedih dan paksaan, akhirnya pemberian kita tidak diterima Tuhan. Ya, dan Rasul Paulus menekankan, kenapa kita harus memberi dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih dan paksaan? Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sukacita di sini bahasa Yunaninya adalah hilaros, yaitu ceria atau gembira. Nah, itu menggambarkan sikap hati ya, sikap hati yang penuh sukacita dalam memberi. Nah, ini kalau kita ngomong soal ini, kita sedang bicara soal karakter. Salah satu karakter dari buah roh adalah sukacita. Terus juga karakter Allah juga murah hati. Hendaklah kamu murah hati karena Allah adalah murah hati. Ya, dan Allah mengasihi orang-orang yang memiliki karakter-karakternya. Rasul Paulus menekankan kunci ini kepada jemaat di Korintus. Ya, jadi Rasul Paulus ini sangat jelas ya menuliskan, ketika kamu memberi, maka berilah dengan kerelaan hati tanpa paksaan. Ya, kenapa? Karena Allah mengasihi. Kita garis bawahi kata mengasihi. Ya, artinya apa? Ketika kita memberi tanpa ada kerelaan hati, Allah tidak suka dengan itu. Ketika kita memberi dengan sedih dan dengan paksaan, Allah tidak suka. Ya. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, ya kita tahu lah ya apa. Berarti itu dosa. Benar nggak? Dosa adalah melakukan segala sesuatu yang tidak Allah sukai. Kalau kita lihat makna teologisnya, pertama, ketika kita mau memiliki financial freedom, kebebasan finansial, ya, dari memberi, ya, berarti kita harus punya sikap hati yang benar, yang tepat pada saat memberi. Bagaimana sikap hati yang tepat pada saat memberi? Yang pertama adalah respon kasih Kristus. Memberi adalah respon alami terhadap kasih Kristus yang tidak terbatas. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Berarti ketika kita sedang memberi, kita sedang merespon kepada kasih Kristus yang terlebih dahulu sudah memberi kepada kita. Nah, kemudian makna yang kedua adalah kebebasan material. Ya. Jadi pemberian dengan sukacita merupakan tanda kebebasan sejati dari belenggu materialisme dan tekanan sosial untuk mengumpulkan harta. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika kita memberi dengan sukacita, kita sedang menunjukkan bahwa saya tidak mengikatkan diri saya dengan harta yang saya miliki. Makna teologis berikutnya adalah ketika kita memberi dengan sukacita, kita sedang mencerminkan kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Ya, bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu terlihat oleh orang banyak dari sikap kita memberi. Ya. Kemudian yang keempat adalah apa? Prinsip ini berlaku untuk semua bentuk pemberian, ya, bukan hanya finansial. Ya, jadi memberi dengan sukacita itu bukan hanya ketika kita memberi uang, memberi materi, tetapi juga memberi waktu, memberi talenta, memberi sumber daya lainnya. Jadi kebebasan finansial itu dari ayat ini lebih dikembangkan lagi. Jadi bukan hanya dari sisi finansialnya saja ayat ini bisa dipakai, tetapi Rasul Paulus menekankan ketika kamu memberi, ya memang ayat ini konteksnya adalah ketika kita memberi sumbangan kepada saudara kita yang kekurangan. Tetapi bisa diperluas, memberinya nggak cuma sekedar finansial, tapi memberi waktu, memberi talenta, memberi sumber daya lain yang kita miliki. Teman-teman, mungkin hari ini kita mau diskusi sedikit. Boleh ya, di sini ada beberapa teman-teman yang mungkin nanti saya akan minta open mic untuk kita berdiskusi. Saya mulai dari Koleo dulu ya, ini ada Leo dan Melda. Yang pertama, prioritas keuangan. Apa artinya menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam pengelolaan keuangan kita?
Bagaimana hal itu terlihat dalam praktek sehari-hari? Ya, silakan. Koleo, mungkin yang nomor satu bisa dijawab. Bagaimana praktek dari Koleo dan Kamelda ketika menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam pengelolaan keuangan? Koleo dan Kamelda, silakan. Aku kali yang jawab ya, Ci, soalnya yang mengatur keuangan rumah saya. Oh iya, siap. Boleh, boleh, boleh. Kalau kita sih yang pertama mah ketika terima penghasilan bulanan gitu, yang pertama adalah kita pisahkan dulu 10%-nya untuk Mm-mm. perpuluhan. Mm-mm. Nah, terus baru hasil dari itu yang kita bagi-bagi lagi pos-pos dan lain sebagainya. Misal kayak, ya macam-macam sih kayak misal persembahan dan lain sebagainya gitu, Ci. Mm-mm. Eh, Termasuk juga misal kayak ada sumbangan di kompleks atau tiba-tiba ada nanti yang sakit atau apa gitu, Ci. Jadi itu kita udah kasih pos buat, udah ada pos-posnya gitu, Ci, udah diatur secukupnya supaya cukup gitu per bulannya Ya, gitu, ya, Ci. ya. Kalau kalau saya sih pengaturannya sih kayak gitu. Tapi yang paling pertama sih nggak boleh dicoceng sih itu bukan Ci, perpuluhan. Jadi perpuluhan Heeh. pasti dari semua yang kita dapat, seperpuluhnya udah dipisahin dulu. Baru Mm-mm. yang lainnya kita atur dari situ gitu. Mm-mm. 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 Betul. Nah, tadi kaitannya sama memberi dengan sukacita ya. Kan kita mau belajar mengenai kebebasan finansial. Jadi, nah dari pengalamannya Koleo dan Kamelda nih, Kamelda lah yang mengatur keuangan. Pernah nggak mengalami satu situasi di mana ketika ada dilematis gitu, sehingga sulit untuk merasakan sukacita dalam memberi, walaupun tetap memberi gitu. Sih kalau misal kita menolong keluarga gitu ya, keluarga dekat, saya nggak tahu ini tuh sebenarnya sebenarnya hal yang bisa dikatakan memberi atau enggak. Cuman gini, jadi ketika saudara atau keluarga terdekat lah lagi dalam kesusahan yang memang notabene adalah kesalahan yang dia buat sendiri gitu. Mm-mm. Dan kita sebagai keluarga terdekat kan harus membantu istilahnya gitu ya, Ci. Karena Mm-mm. there is no way, there is no other way gitu. Jadi memang Mm-mm. kita mesti mesti turun tangan gitu ya. Nah, Mm-mm. memang pernah ada satu situasi yang mengharuskan saya untuk mengoreh tabungan yang sudah saya kumpulkan sedemikian lama. Mm-mm. Lama sih, maksudnya udah dikumpulin gitu dan memang udah ada posnya waktu itu ini buat ini buat ini. Dan itu harus saya pergunakan untuk menolong seseorang, maksudnya keluarga terdekat gitu yang memang melakukan sesuatu dan akhirnya dia memang harus ditolong gitu dari kesalahannya sih. Dan memang Mm-mm. harus kita tolong gitu. Mm-mm. Nah, itu memang ada satu situasi yang agak agak aduh sayang banget gitu ya, tapi ya emang harus dilakukan. Tapi setelah itu Tuhan ganti sih berkali-kali lipat gitu dari situ gitu. Jadi saya pikir apa memang tadinya Tuhan tuh siapin itu tuh buat menolong orang tersebut gitu, Ci. Dan dari situ ya mendatangkan kebaikan juga buat dia. Akhirnya dia juga mulai berubah, mulai sadar dan nggak melakukan lagi hal-hal yang serupa gitu, Ci. Itu sih yang saya pernah alamin, Maci. Emang awalnya dilema gitu. Karena memang waktu itu kondisinya saya nggak banyak uang waktu itu ya, nggak punya banyak duit lah istilahnya gitu ya, lagi masih nabung. Tapi Mm-mm. memang harus dilakukan gitu ya dan harus diambil ya udah gitu. Tapi ya itulah yang terjadi gitu, Ci. Itu Mm-mm. sih, Ci. Jadi waktu itu Melda merasa sukacita nggak memberinya? Ya awalnya, Ci, karena terpaksa dong sih awalnya ya. Ini mah Heeh. jujur-jujur, ini mah jujur-jujur aja. Iya, iya, iya. Betul, terpaksa tapi memang ada beban moral juga karena memang keluarga dekat gitu, Ci. Nggak mungkin kita nggak tolong gitu. Heeh, Tapi heeh. ya nggak sendiri sih kita, maksudnya bareng-bareng ada beberapa orang gitu yang bantu gitu. Akhirnya kita Mm-mm. saling nguatin satu sama lain. Semua juga sama, mereka juga mengorek koceknya dan tabungannya dan akhirnya setelah itu kita kita apa namanya saling menasihati satu sama lain, saling menguatkan dan ujungnya ya udah kita udah nggak mikirin lagi, kita udah setelah itu udah kita keluarkan ya ada perasaan lega setelah itu gitu, Ci. Memang awalnya pas ketika mau dikeluarin sayang gitu, ngomel-ngomel juga gitu. Tapi Mm-mm. ujung-ujungnya sih setelah selesai gitu dan ini, oh iya ya memang Tuhan teh merubah itu untuk mendatangkan kebaikan gitu setelah mengalami itu gitu, Ci. Jadi Mm-mm. memang ada pelajaran dari ini. Memang awalnya ada rasa itu sih, Ci. Tapi Mm-mm. kan memang karena
bukan kewajibannya, ada beban moral lah gitu yang Mm-mm. harus memang kita ini juga gitu, Ci. Ya Mm-mm. seperti itu sih, Ci. Itu mah memang memang saya pernah ngalamin yang kayak gitu, tapi kesininya memang mulai belajar kalau memberi tuh dengan kerelaan hati gitu. Jadi saya sih sebenarnya pengen gitu mulai belajar tuh memberi teh tangan kanan memberi tangan kiri nggak tahu itu, Ci, Mm-mm. bener ya? Ya, betul. Lagi berusaha seperti itu sih, Ci. Cuman memang belum terrealisasi banyak gitu ya, tapi lagi berusaha sebisanya. Ya, ya, ya. Nggak apa-apa. Bagus ya. Memang memberi dengan sukacita itu bukan sesuatu hal yang mudah, ya. Bahkan mungkin selevel pendeta pun kadang-kadang susah ya. Kadang-kadang orang kaya juga belum tentu bisa memberi dengan mudah. Ya, bukan karena uangnya loh. Tetapi ketika dia menghadapi satu situasi di mana yang seperti yang tadi, mungkin udah capek-capek ngumpulin atau ternyata kita melihat bahwa orang ini kayaknya nggak cocok buat ditolong deh. Tetapi kata Tuhan ya tolong aja gitu. Kita orang yang peka pasti apalagi kita pengikut Kristus ya. Saya sih percaya bahwa kita semua di sini pasti peka ya mendengarkan suara Tuhan. Even hati nurani kita tidak mau menolong, tapi kita seperti mendengar suara lain, Roh Kudus berkata, ya kasih aja kan kamu punya gitu ya. Nah, memang seperti yang tadi kami udah katakan, mungkin terlihatnya seperti kita juga, aduh gimana nih memberi dengan sukacita, harus memberi dengan sukacita sikap hati. Tetapi itu sesuatu yang harus dibiasakan ya. Saya percaya bahwa memberi dengan sukacita itu adalah suatu kebiasaan. Karena itu berhubungan dengan sikap hati. Sikap hati juga harus dibiasakan ya, nggak harus menjadi gaya hidup. Kemurahan hati itu kan karakter. Sukacita itu adalah karakter Kristus dalam buah roh. Dan itu tuh yang namanya buah itu tidak tumbuh dengan begitu saja ya. Tapi buah itu bisa tumbuh, bisa ada, bisa manis ketika apa? Ketika kita menjaga baik-baik pohon kita, menyirami sampai tumbuh, sampai besar, sampai menghasilkan buah. Sama, karakter-karakter Kristus juga akan muncul ketika kita terus melatih rohani kita, otot-otot rohani kita, melatih batang pohon hidup kita, ranting-rantingnya sampai kuat, sampai bisa menghasilkan buah yang manis pada waktunya. Itu nggak bisa terjadi dalam 1 atau 2 malam, itu terjadi bertahun-tahun. Dan kita percaya semua situasi dalam kehidupan kita, Tuhan sedang melatih kita untuk punya sikap hati yang tepat ya dalam memberi. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengatakan, oh saya juga punya financial freedom. Ya, kenapa? Karena saya bisa memberi dengan kebebasan. Saya bebas dari keterpaksaan ya. Saya bisa memberi dengan sukacita ya, bukan karena wajib, bukan karena yang dilihat, tetapi saya memberi karena saya memberi dengan tidak terikat ekspektasi apapun ya. Saya memberi dengan pilihan saya sendiri, kesadaran saya sendiri, dan sukacita. Nah itu nggak terjadi dalam semalam, tenang Kamelda. Ketika kita melatih membiasakan diri kita seperti itu, lama kelamaan kita akan terbiasa. Dan percayalah, ketika sampai di titik itu, kalau saya sih punya prinsip ya, even misalnya nih kan selalu tuh, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah memiutangi kita. Even pada saat ketika kita sudah memberi dan ternyata orang tersebut tidak membalas atau orang tersebut malah ngejahatin kita, is okay. Atau kan kadang-kadang kita ketika kita memberi nggak lama kemudian kan kita dapat berkat berlimpah ya, kita sering dengar. Bahkan ketika kita tidak dapat balasan berkat pun, it's okay gitu ya. Kenapa? Karena itu pilihan hati saya dan saya memberi untuk Tuhan. Saya percaya ya, ketika Tuhan melihat anaknya, kita sedang melatih diri kita memiliki karakter Tuhan. Terima kasih Kamel. Untuk diskusi yang kedua, kebutuhan versus keinginan. Bagaimana kita bisa membedakan antara kebutuhan esensial dan keinginan yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, kalau ini coba ya saya mau tanya sama Kamaira, anak-anak milenial ya atau anak-anak generasi Z ini Kamaira. Ya, bagaimana kamera bisa membedakan antara kebutuhan esensial dan keinginan yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai kerajaan Allah? Gimana Kamai? Gimana ya Bu ya? Hmm, Susah sih membedakannya. Kalau dari pengalaman Kamai saja, dari pengalaman hidup Kamai, gimana tuh? Bagaimana Kamai bisa tahu ketika, oh ternyata ini tuh kebutuhan saya. Oh ini mah keinginan saya. Gimana ya?
Gimana ya Bu ya? Bingung. Soalnya semua keinginan aku itu adalah kebutuhan aku gitu Bu. Hmm. Nggak yang berbeda, nggak yang kebutuhan utama atau keinginan gitu. Tapi kayak sama-sama gitu Bu. Kayak contohnya keinginan punya pacar kan belum jadi kebutuhan kamu kan? Nggak ada keinginan punya pacar Bu. Hmm. Hmm. Jadi, jadi gimana itu? Hmm, Bagaimana nih Kamai bisa membedakannya? Atau Kamai tidak bisa membedakan atau menurut Kamai nggak ada bedanya antara kebutuhan dan keinginan? kayaknya masih belum bisa membedakannya lah Bu. Hmm, gitu. Oke, baik. Terima kasih Kamai kalau belum bisa membedakan. Mungkin boleh tanya sama Gige teh Gio dan Gevi nih. Ini Bang Billy atau Kak Jenny? Sama aja. Oh, sama aja. Siap. Oke, Mm-mm. Om Billy gimana Om? Yang pertanyaan nomor dua, kebutuhan versus keinginan. Bagaimana kita bisa membedakan antara kebutuhan esensial dan keinginan yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai kerajaan Allah? Kalau menurut saya sih ya diuji. Yang diuji pertama uji hati. Yang Hmm. kedua uji urgensinya apa gitu. Apakah Hmm. itu memang suatu kebutuhan atau memang keinginan saya. Hmm. Ya. Contoh, waktu itu saya pengen banget motor gede. Saya Hmm. cari-cari untuk alasan untuk kebutuhannya. Inilah. Ternyata Tuhan bilang, cukup motor yang ada padamu aja sekarang yang kau pakai. Kata Hmm. Tuhan begitu. Hmm. Oh, di situ saya baru nyadar, oh ternyata saya lebih mementingkan keinginan saya. Hmm. Gitu. Jadi ya itu, satu ya uji, terus yang Hmm. kedua cari secara spesifik kebutuhan urgensinya apa gitu. Hmm. Hmm. Ya, Oh, yang menarik, ketiga ya, menarik nih. Gimana cara ngujinya, Bang Bill? yang mengujinya ya itu tadi ya berdoa, Urgensinya. Hmm. berdoa ya kita berdoa, kita Hmm. cara ketiga ya berdoa. Apakah Hmm. benar kalau memang itu memang kan kalau memang Tuhan kan lebih tahu apa yang kita butuhkan, bahkan yang tidak terpikirkan pun disediakan sama Dia gitu loh. Nah itu saya Ya. berimannya di situ. Hmm. Hmm. Jadi saya pernah ya itu kembali lagi ternyata itu bukan kebutuhan saya, artinya itu keinginan saya dan itu ditentang sama Allah dan Allah katakan cukup motor yang ada padamu saat ini aja. Itu Hmm. masih bagus. Nah, dan itu benar-benar berbicara di dalam hati saya. Oh iya betul juga ya dalam pikiran saya. Oh iya betul juga Roh Kudus berkata benar ya. Ya Hmm. istilahnya jangan jangan kita jangan bertentangan gitu loh. Hmm. Hmm. Hanya kita harus memiliki hati yang tulus Iya, iya, gitu. Nah, iya. seperti itu Tuh. langkahnya. Setuju, setuju, setuju ya. Jadi kebebasan finansial juga atau financial freedom juga artinya kita tidak mengikatkan diri kepada hal-hal material ya. Ya, Ya, keinginan-keinginan kita itu kan kadang-kadang suka berkaitan dengan hal-hal materialisme ya. Iya, ya, misalnya yang kita punya kan motor untuk utilitas ya oke lah. Tapi ketika motor untuk prestige kan itu salah satu keinginan yang mahal ya. Dan mungkin juga malah bisa menjadi batu sandungan buat diri kita sendiri, benar nggak? Harus bayar ya, cicilannya, harus ini, harus itu segala macam, ya. Oke, ya. Bang Bill, terima kasih banyak pencerahan Mungkin sekali. sama-sama Cito. Sekarang kita lanjut ke yang nomor tiga, memberi dan iman, ya. Dalam pengalaman kita, bagaimana tindakan memberi telah mempengaruhi atau menguatkan iman kita kepada Tuhan. Coba ini Om Yosua. Om Yosua mungkin bisa sharing. Om Yosua untuk yang nomor tiga. Dalam pengalaman Om Yosua nih, bagaimana tindakan memberi telah mempengaruhi dan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Oke, ini memberi dan iman ya, Cik ya. Mm-mm. Saya hanya berpikir kayak gini, Cik. Kalau memberi harus dengan kerelaan. Nah, harus dengan keadaan sukacita. Nah, harus merasa tidak dipaksa itu memberi. Mm-mm. Akhirnya ketemulah nanti memberi dengan sukacita. Mm-mm. Lalu batasannya memberi itu seperti apa gitu kan sih. Mm-mm. Kalau memberi itu biasa kalau kita sebagai buruh atau pekerja harian Mm-mm. kan sudah ditentukan nih contoh Ci, contoh udah Mm-mm. ditentukan berapa gaji kita per hari. Saya nggak tahu Mm-mm. kalau gaji konsultan berapa gitu. Kalau untuk buruh harian kan udah ditetapkan ya Ci ya. Mm-mm. Ya, Mm-mm. katakanlah 150.
Mm-mm, mm-mm, ya kan? Nah, kalau 150 ini untuk hari ini berbicara tentang harian ya, Ci, mm-mm, berbicara tentang harian. Maka kalau kita mau memberi, cukupkan dulu kebutuhan kita sehari ini. Nah, mm, supaya apa? Supaya ketika ketika kita memberi nanti tidak ada, loh, kenapa saya beri tadi ya, kebutuhanku aja belum cukup gitu kan. mm, Supaya kita memberinya dengan sukacita, ya mm-mm, cukupkanlah kebutuhan kita dulu. mm-mm, Nah, lalu kalaupun nanti terjadi sesuatu kan kebutuhan kita sudah terpenuhi. Maka mm-mm, kalau terjadi sesuatu, misalnya uang kita diselewengkan, entah dibuat jadi apa, entah ya itu terserah mereka, entah gagal seperti Nelda tadi harus menolong terpaksa gitu kan. mm-mm, Yang jelas kita udah lepas dulu. Nah, di sini memberi itu perlu kebijaksanaan sih. mm, mm-mm, mm-mm, Jadi kalau kita mau memberi kita harus bijak. Nah, mm-mm, sedangkan iman sih tidak. Nah, perbedaannya di situ. Kalau iman itu kita harus di luar dari kebijakan. mm-mm, Namanya iman, deh. Namanya iman. Jadi iman itu berbicara tentang penyangkalan diri. Nah, memberi dengan mungkin kadang-kadang ya di luar logika gitu. mm-mm, Kenapa? Karena iman itu percaya kita waktu kita memberi akan kembali berlipat kali ganda. Di situ nggak perlu kebijakan, sih. mm-mm, mm-mm, Maka kalau kita mau memberi, memberi, nih mm-mm, fokusnya kalau kita memberi kita harus bijaksana memberi. mm-mm, Tapi kalau kita beriman, mm-mm, kita lepas daripada kebijaksanaan. Kenapa? Karena beriman, gitu. mm-mm, Beriman itu ya menyangkali diri, menyangkal misalnya beriman itu kan gini, Cik. Kalau kita tanamkan 10.000 mm-mm, bisa berlipat kali ganda. Nah, mm-mm, ini nggak terkait di sana kebijakan karena iman itu percaya segala sesuatu yang mm-mm, tidak kita lihat namun memberi bukti. Nah, ini iman. mm-mm, Jadi di sana kita harus menyangkal diri, harus berani, ya harus memiliki pola, ah, apapun yang terjadi ya aku percaya akan terjadi gitu. Nah, di situ mm-mm. nggak perlu kebijakan, namun waktu kita memberi perlu kebijakan, waktu kita beriman lepaskan kebijakan, masukkan penyangkalan diri. Itu yang dari saya, Cik. Tuhan berkati. Oke, Om Yos. Berarti kalau gitu pada saat kita memberi, kita tidak bisa memberi pakai iman dong. Kalau memberi dengan iman malah bagus, Cik. Hmm, Berarti kita menyangkal diri. mm-mm, Nah, tapi kalau kita jadi kedua hal tersebut nggak bisa kita pisahkan, Cik. Bahwa gini, kalau kita memberi rasanya sakit, perih gitu, mm-mm, berarti kita memberi dengan iman. mm, Nah, tapi mm-mm, kalau kita memberi saja, memakai kebijakan, mm-mm, berarti itu mengutamakan kebijakan dengan cara mencukupi kebutuhan dulu. Nah, mm-mm. perbedaannya lebih lebih tinggi iman daripada kebijakan, gitu, Ci, dalam memberi. Oke, 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 oke. Siap, siap, siap. Oke, baik. Terima kasih Om Yos. Berarti kalau kita mau memberi dengan sukacita, kita harus memberi dengan iman kali ya. Ah, kalau memberi dengan sukacita, Ci, itu Mm-mm, supaya kita sukacita, kita mm-mm. harus memakai kebijakan. Oh, oke. Oh, biar memberi dengan sukacita harus pakai kebijakan, nggak pakai iman. Kalau mau memberi dengan iman berarti kita harus berkorban kan, Ci? Harus Oke. penyangkalan diri. Nah, Mhm. ya itu rasanya sakit gitu, sakit memang. Oke, oke. Tapi Siap. orang yang menabur dengan Air mencucurkan mata air mata akan akan menuai dengan pulang dengan selesai. bersorak-sorai. Iya, Nah, itu dia iman itu, Ci. iya, siap, siap, siap. Itu dari Oke, saya, oke. Ci. Terima Terima kasih. kasih Om Yosua. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan keempat ya. Sukacita dalam memberi. Coba bagikan pengalaman pribadi ketika kita memberi dan merasakan sukacita yang mendalam. Apa yang membuatnya berkesan? Ya, mungkin ini ada satu kesaksian. Boleh mungkin minta dari Koyupi. Ketika memberi memang pada dasarnya ada rasa sayang gitu ya pada awalnya ya. Jadi nggak serta-merta bahwa oh sukacita itu memberi itu sukacita enggak. Pasti nggak semua orang gampang. Tapi itu kita perlu waktu dan perlu pembelajaran. Nah, pengalaman saya adalah jadi waktu itu tuh Imlek. Waktu itu Imlek, saya lupa beberapa tahun yang lalu lah. Nah, ketika lagi
jalan gitu ya, saya sama keponakan saya. Keponakan saya itu bawa satu amplop angpau gitu, amplop angpau. Kemudian pas jalan dia minta saya beberapa kali ini apa pelan, slow down gitu ya. Pas saya slow down, yang disamperin itu ini kayak tukang sapu lah, tukang dorong gerobak sampah lah, kayak gitu gitu lah, mang beca lah. Terus ngasih gitu, ngeluarin duit 10.000 dari kertas sampaunya gitu. Itu pas Imlek gitu saya ingat. Ya. Terus saya belajar, hebat juga nih ya keponakan saya gitu ya, meskipun ya entah itu dari orang tuanya atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi yang pasti dari situ saya belajar, kenapa ya kok anak kecil, anak remaja ini bisa melakukan itu gitu. Ternyata memang ada, ya intinya yang pesan yang saya tangkap adalah ada kesukaan gitu, suka gitu melakukan itu dan ingin berbagi. Ya, nah dari situlah akhirnya saya juga mulai coba belajar bagaimana kita juga, saya terutama ya, bisa plong gitu kalau memberi. Karena kalau memberi itu terus terang nggak gampang ya, kalau apalagi bisa mendapatkan sukacita gitu. Nah, pengalaman pribadi akhirnya sejak itu juga ya beberapa kali juga saya coba praktekkan, tapi bukan dalam rangka oh Imlek ya baru saya bagi-bagi, enggak ya. Tapi ya coba berbagi dengan, ada satu panti rehabilitasi ya, panti rehabilitasi di Cianjuang ya. Jadi ya tapi udah lama ya, tapi saya nggak lakukan lagi sekarang. Jadi saya cukup rutin waktu itu kasih macam-macam ya, ya satu dus Indomie lah, ya beras lah, ya telur lah, ya minyak lah dan sebagainya gitu ya. Dan ada rasa suka karena saya melihat saya lebih beruntung nih daripada mereka yang tinggal di panti gitu ya. Jadi dari situ saya coba terus menumbuhkan rasa ada sukacita ketika memberi. Memang awalnya nggak gampang, tapi kalau kita tekun belajar, tekun berlatih, tekun melakukan, akhirnya memang ada sukacita ketika memberi, meskipun tidak mudah. Dan itu mengubah pola pikir saya tentang memberi. Amin. Terima kasih Kak Yupi. Ya, betul ya. Oke. Berarti sukacita dalam memberi itu adalah sesuatu yang harus kita latih terus-menerus ya. Diteruskan Kak Yupi kebiasaannya memberi untuk panti yang ada di Cihanjuang, udah lama ya nggak ke sana ya. Oke. Lalu coba kita renungkan ya, kita evaluasi. Apakah semua aspek keuangan saya sudah benar-benar diserahkan kepada Tuhan? Atau masih ada area yang masih saya coba kendalikan sendiri? Ya, coba ini nggak perlu dijawab, tetapi ini coba kita refleksikan dalam diri kita. Nanti malam sebelum tidur mungkin kita bisa renungkan sambil baca Alkitab atau sambil berdoa. Mau tidur ya, berdoa malam. Apakah semua aspek keuangan saya sudah benar-benar diserahkan kepada Tuhan? Ya, atau masih ada yang enggak buat Tuhan mah 10% aja udah cukup. Sisanya ini mah saya aja yang ngendaliin gitu ya. Nah, atau kita, Tuhan ini 100% punya Engkau. Saya mah tugasnya cuma ngelola ya. Tolong bantu saya untuk memilah-milah ya bagaimana saya mengelola keuangan ini. Mari coba kita evaluasi ya, evaluasi motivasi kita. Setiap kali kita memberi, selalu evaluasi hati kita ya. Apakah kita memberi karena sukacita dan kerelaan atau karena kewajiban ya, dengan rasa terpaksa ya. Mari yuk, setiap kali kita mau memberi, evaluasi motivasi kita. Terus yang kedua, mulai dari yang kecil ya. Seperti yang tadi saya bilang, memberi dengan sukacita itu adalah suatu kebiasaan yang harus dibangun, dibentuk, ya. Jadi, jika kita belum terbiasa untuk memberi, mulailah dari langkah kecil. Ya, konsistensi lebih penting daripada jumlah yang besar di awal. Artinya apa? Belajar. Ya, belajar kita memberi kecil-kecil. Memberi untuk siapa? Siapa aja. Percayalah, Tuhan akan, kita berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, saya mau belajar memberi. Percayalah, mulai besok akan ada orang di sekeliling Bapak Ibu, di sekeliling saudara-saudara terkasih yang saudara terkasih merasa, oh saya harus memberi untuk dia. Either yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Ya, mulailah dari jumlah kecil yang kita rela dulu ya untuk memberi. Ya, nggak usah mulai dulu dengan 20 juta ya. Cukup dengan saya relanya 20.000, ya sudah kita mulai dulu dengan 20.000. Ya, tetapi
ada langkah awal yang kita mulai. Ya, dengan siapa? Ada pengemis di pinggir jalan, ada apa lagi? Eh, di gereja kita ya, di depan gereja kita itu selalu ada bapak-bapak yang tidur. Ya, saya cuman kadang-kadang tuh antara dilema dan entahlah. Kan komplek kita itu ada 3 gereja, betul? Dan ada tunawisma, satu yang suka tidur depan gereja saya. Terus saya berpikir begini ya, cuman ya itu hati kecil saya yang bicara, "Kamu nggak mau nolongin orang itu?" Nah, cuman saya juga berbicara ya, kalau bisa bisa dibilang hati yang kiri dan hati yang kanan. Yang kanan nih ngomong gini, "Gimana caranya?" "Iya tuh kasihan kan dia tidur di luar, kenapa kamu nggak nyuruh dia masuk tidur di garasi?" Nah, tapi kan terus itu yang masih menjadi, pergumulan ya, pergumulannya gimana? Ini orang kagak kenal, saya masukin ke dalam gereja, saya masukin ke dalam gereja, kan bahaya, di atas ada mama saya, ada si Maira, ada si Putri, ada om-om saya dan lain-lain. Ini orang baik atau tidak kita juga tidak tahu, ya. Nah itu kan dilemanya. Tapi ternyata terus saya lihat-lihat, oh even Pak Masri pun tidak, walaupun dia tahu. Even Pak Daniel pun tidak, walaupun dia tahu. Even orang-orang yang ada di Balai Bum pun tidak ada yang peduli. Oh, bapak-bapak ini tetap aja tidur di depan di jalan gitu ya, di apa depan pintu. Nah, itu apa yang masih jadi pergumulan. Terus pergumulan berikutnya adalah yang saya lihat di depan di Jalan-Jalan Sudirman itu ada ibu-ibu baru ini, baru lihat ya beberapa minggu ini. Mungkin dia tunawisma baru kali ya. Saya nggak tahu dia orang apa ODGJ atau bukan. Cuman ya saya lihat ini setiap sore ya jam 6 dia udah mulai duduk tuh di depan di depan toko yang sebelah Kalimas. Wah, kata saya teh. Nah, saudara terkasih, Tuhan negur ya ke saya ya. Jadi kalau kita mau belajar memberi itu nggak usah susah-susah, nggak usah jauh-jauh kemana-mana ya. Yang di depan mata kita saja kita mulai. Ya, yuk kita mulai dari yang kecil. Ilustrasi tadi, saya juga sempat kepikir ya, bukan berarti kita nggak boleh kasih kepada mereka yang di pinggir jalan. Saya ada pernah dengar satu orang kaya juga, trainer juga, motivator juga gitu ya. Saya tonton videonya. Kalau kita memberi kepada mereka yang di pinggir jalan, itu disebutnya toxic mercy. Pernah dengar nggak teman-teman? Istilah toxic mercy. Ini milenial nih, milenial atau apa nih yang Gen Z, Gen Z. Toxic mercy ini adalah bentuk kasih, bentuk belas kasihan yang sebenarnya itu adalah racun. Satu itu. Yang kedua, coba perhatikan berapa besar pengaruh pemberian kita. Kita itu bukan cuma saya, Susan, atau itu. Pokoknya setiap orang yang kalau di pinggir jalan ngasih nih ke pengemis itu, berapa besar sih pengaruh pemberian itu sampai mengubah hidup si orang itu, gitu, si pengemis itu. Near to zero, hampir nol gitu ya. Jadi itulah disebut toxic mercy gitu. Karena pemberian itu tidak mengubah apa-apa gitu. Nah, tapi bukan berarti kita tidak boleh. Kita tidak bicara, saya tidak bicara boleh, tidak boleh, bukan ya. Tapi pemberian itu menjadi tidak ada makna dan bahkan cenderung menjadi sebuah racun, candu gitu. Nah, untuk itulah perlu action gereja gitu. Jadi action gereja dalam bentuk apa? Salurkan bantuan-bantuan itu kepada badan-badan, organisasi, lembaga-lembaga yang memang terkelola, misalnya panti sosial, apa yang nanti akan dikunjungi kaum bapak kaum ibu ya, Karitas, panti asuhan atau yayasan kanker yang dipandu. Nah, salurkan ke mereka. Kalaupun kita punya hati, kalau bisa gereja justru bangun itu panti gitu, ya. Daripada saya sering melihat ya di mana-mana lah ya. Saya bukan kritik sih, cuma saya sering melihat hamba-hamba Tuhan itu bicara tentang kasih dan contohnya adalah dengan memberi yang di pinggir jalan. Ya beberapa ya, nggak semua ya. Contoh-contoh itu. Nah, menurut saya justru itu yang nggak tepat. Ya. Nah, bagusnya gereja take action. Bagaimana bisa menjadi contoh suatu pemberian yang memberikan dampak gitu. Daripada cuma sekedar
memberi kepada mereka yang di pinggir-pinggir jalan. Karena satu itu toksik untuk mereka dan yang kedua dampaknya itu menuju nol gitu. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen juga harus jernih dan harus bisa memastikan bahwa pemberian kita itu punya dampak gitu. Karena apa? Karena pemberian kita itu buat kita mungkin kasih, tapi buat yang bersangkutan itu toksik gitu. Membuat yang bersangkutan itu jadi tambah lebih malas, tambah lebih menggantungkan hidup pada orang lain, tambah lebih tidak bisa apa-apa. Itu justru sebenarnya menurut saya bukan kasih gitu. Nah, dari cerita motivator video yang saya tonton itu, saya jadi sadar ya. Oh, ternyata kasih itu juga seperti koin ya, punya dua sisi. Satu sisi positif dan satu sisi negatif. Kayaknya kita selalu melihat perspektif sisi yang baik. Kita lupa untuk tinjau sisi atau perspektif yang lainnya. Nah, ini mungkin yang kita juga perlu pahamin di dalam PA hari ini. Terima kasih. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ko Yupi. Ya, mungkin bagus juga sih. Eh, dan soal toxic mercy itu mungkin kalau saya sih baru dengar ya, tapi saya bisa paham maksudnya. Cuman kalau dari saya sih mungkin agak sedikit kurang setuju ya dengan statement dari pendeta atau motivator tersebut ya. Karena betul, saya setuju banget sama pemikiran Koyupi bahwa ya gereja harus take action, harus buat apa, entah itu perkumpulan atau entah itu apa, karena kan membangun panti itu pasti membutuhkan dana yang besar ya. Tapi apakah kita harus menunggu dulu sampai ada dana besar dan baru memberi ya? Enggak juga ya. Ya kita bisa mulai belajar dari yang kecil. Karena kalau kita mau, kalau yang namanya belajar kan kita nggak usah nunggu dulu. Ah kalau gitu saya cuma mau memberinya buat panti aja. Ya pantinya kejauhan ada di Cimahi. Lah ini ada yang di depan mata, belum makan, kenapa nggak dikasih gitu ya? Atau ada orang di depan mata kita yang bajunya compang-camping, kok kita tutup mata gitu ya? Nah, mungkin kita bisa mulai dari situ dulu ya kalau kita mau melatih kebiasaan kita untuk memberi. Nah, jadi kalau saya sih orangnya nggak ribet ya. Jadi, oh memberi harus ke sini dulu, ke situ dulu. Enggak. Yang bisa aja dulu kita kerjain langkah kecil di awal dulu kita kerjakan. Kemudian, tapi saya setuju kalau gereja bisa bersatu, terus kan kita banyak banget aras gereja ya. Ini kita jadi ngomongin aras gereja. PGI, PP apa PGII, PGPI, perkumpulan gereja Pentakosta lah, gereja Tionghoa lah, gereja apalah itu perkumpulannya banyak banget itu. Ada berapa aras tentang gereja. Tapi sometimes itu jadi pertanyaan juga sih, apa yang mereka lakukan gitu ya. Kalau kita lihat gereja Katolik mah cukup jelas ya, bikin gereja, bikin sekolah, bikin ini, bikin ini. Tapi kadang-kadang malah dari apa perkumpulan-perkumpulan atau aras dari yang karismatik, Pentakosta, apa yang ini yang kurang kelihatan ya. Nah, ya itu mungkin kita akan masuk lebih jauh, tapi ya buat kita orang-orang yang awam yang nggak terlibat di sana, yang nggak tahu gimana cara terlibatnya, eh, ya mungkin kita bisa mulai dari yang kecil dulu. Kemudian kalau itu kalau dari itu sudut pandang saya ya, pandangan saya. Tapi saya juga setuju betul kata Ko Yupi ya, kita juga sebagai gereja bisa tuh bikin gitu ya. Jadi homeless-homeless itu harusnya punya rumah transit atau apa tempat singgah atau ya mungkin kita bisa do something buat mereka gitu, menolong pemerintah daripada kita cuma komentarin aja untuk mereka. Tapi untuk langkah ke situ kan cukup jauh ya kita mulai dari yang dekat dulu untuk membiasakan hati kita bisa membeli dengan sukacita. Oke, baik. Nah, aplikasi praktis yang berikutnya yang nomor 3 ya tentang anggaran pemberian. Jadi kalau kita mau melatih kebiasaan kita untuk memberi ya, kita harus mulai membuat anggaran. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita jangan cuman oh 10% buat Tuhan, 90% nanti saya buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Tapi enggak, kita anggarkan bahwa saya juga harus menganggarkan untuk memberi. Ya, mungkin kita bisa cari pos pemberian kita, either itu memberikan untuk panti jompo, either itu untuk membayar di apa membantu anak sekolah, ya misalnya kita punya anak asuh atau apa, ya. Nah, itu bisa. Tapi itu kita anggarkan di dalam anggaran bulanan kita anggarkan untuk memberi. Ya, jadi perlakukan memberi itu sebagai suatu prioritas, bukan sisa setelah semua kebutuhan terpenuhi. Ya, mungkin ini akan agak sedikit
tadi bertolak belakang dengan pemikiran Om Yosua mengenai kita penuhi dulu kebutuhan kita baru kita memberi. Itu juga setuju sih karena kita bisa bersungut-sungut kalau kebutuhan kita juga kadang-kadang tidak tercukupi. Tetapi masukkan memberi itu ke dalam anggaran kita sehingga itu merupakan menjadi salah satu bagian dari pemenuhan kebutuhan. Ya, bukan sisa dari uang kita, tetapi memang sudah kita anggarkan dari awal bahwa kita akan memberi sekian setiap bulan gitu ya. Nah, itu melatih kita juga untuk memberi dengan sukacita. Ya. Nah, kemudian aplikasi yang terakhir tentu saja berdoalah secara teratur supaya Tuhan memberikan kita hati yang murah hati dan sukacita dalam memberi. Ya, karena karakter itu juga bukan cuma hasil usaha kita, tapi juga ada campur tangan atau bimbingan dari Roh Kudus yang membuat kita bisa menghasilkan karakter murah hati dan sukacita ketika kita memberi. Ya, sehingga pemberian kita menjadi ungkapan yang tulus, ya. Nah, jadi kesimpulannya kita melihat ya kalau yang apa hubungannya memberi dengan kebebasan finansial adalah memberi dengan sukacita merupakan bukti nyata dari hati yang bebas dari keterikatan materi dan sepenuhnya percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ya, itulah memberi dengan sukacita. Ya, itu adalah salah satu bentuk dari kebebasan finansial. Nah, yang kedua, kebebasan finansial sejati itu tidak diukur dari kekayaan, ya, tetapi dari hati yang rela, berserah dan bersukacita dalam memberi, ya, yang selaras dengan Tuhan. Artinya apa? Kebebasan finansial sejati itu dilihat dari sikap hati kita, ya. Bukan cuma diukur dari berapa banyak kekayaan yang kita punya, tetapi juga dari hati yang rela, dari hati yang berserah dan dari hati yang bersukacita. Ya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, kebebasan finansial adalah berkat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati mereka yang memberi dengan hati yang penuh kasih dan ketaatan. Melimpahkan berkatnya secara rohani dan materi sehingga mereka dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, saya selalu percaya bahwa Tuhan memberi kita roti dan memberi kita benih. Ya, jadi jangan kita makan semuanya, tetapi makan roti bagian kita dan tabur benih bagian kita ya, supaya kita bisa menuai pada waktunya. Ya. Baik, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya. Apakah ada yang mau ditanyakan, didiskusikan kembali di luar yang tadi? Kalau misalnya sudah cukup, maka kita bisa tutup jam PA kita pada malam hari ini ya. Mungkin boleh minta tolong Om Yosua untuk membawakan doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas materi yang sudah dibagikan host kami hari ini untuk kami belajar lebih sungguh lagi di dalam kami memberi dan beriman dengan sukacita Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami dapatkan malam hari ini. Kami percaya bahwa ini kemudian hari menjadi bekal kami dan membuat iman kami menjadi bertumbuh. Tuhan, Kau berkati kami semua tanpa terkecuali, lebih-lebih gembala sidang kami. Bila malam hari ini kami beristirahat, dan jikalau ada rekan-rekan kami yang melanjutkan tugasnya, Tuhan Kau juga yang pimpin, beri kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Dan esok hari bangunkan kami kembali untuk kami dapat beraktivitas kembali. Lebih-lebih ya Tuhan Yesus, kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan di bidang kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, berkatikan berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripadamu. Tuhan Kau limpahkan atas hidup kami dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.